Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada lain ya Tuhan yang kuinginkan selain Engkau dan hadirat-Mu. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Ku datang menyembah di bait-Mu. Tiada lain, hanya Kau yang ku rindukan. Ku sujud menyembah di kaki-Mu, memandang wajah-Mu yang ku inginkan. Indahnya hadirat-Mu, mulianya kekudusan-Mu, membuatku tak mampu berpaling dari-Mu. Ajaibnya kuasa-Mu, ku kagum pribadi-Mu, membuatku menginginkan Kau lebih lagi. Indahnya hadirat-Mu, indahnya hadirat-Mu kasih-Mu lebih dari hidup bagi kami Tuhan. Kalau nyawa telah Kau berikan bagi kami, terlebih segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan ini,
Kami percaya tidak ada yang tidak Kau sediakan. Semuanya telah Engkau sediakan. Bahkan lebih daripada yang kami perlukan Tuhan. Kami mau bersandar, kami mau berharap. Kami mau betul-betul bergantung kepada Tuhan saja. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya, kami percaya, kami percaya. Maka pada malam hari ini kami membuka hati kami. Roh Kudus urapi hati kami jadi tanah yang subur. Bagi setiap firman kebenaran yang akan kami dengar. Sampaikan isi hatimu. Teguhkan hati kami Tuhan. Semata-mata kami hanya bersandar kepada Tuhan. Kami tidak akan mundur sedikit pun Tuhan. Kami hanya tetap percaya dan percaya kepada Tuhan. Urapi hati kami jadi tanah yang subur. Bagi setiap kebenaran firman yang kami dengar. Urapi hamba-Mu Bapa. Sampaikan isi hatimu. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak berdoa menyerahkan seluruh permintaan firman-Mu. Dan semua jemaat Tuhan baik yang ada di ruangan ini maupun di rumah. Siap diberkati. Angkat dua-dua tangan. Amin. 3 kali kita berkata. Amin dan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Prosper people say. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara malam hari ini? Sehat, kuat, makmur. Katakan kiri kanan, sehat, kuat, dan selalu makmur. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan semua bersuka cita pada malam hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah WRC kita pertama di tahun 2021. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat datang di tahun penuaian, welcome in the year of harvest. Di gereja kita, katakan amin. Saya percaya setiap tuntunan Tuhan di gereja kita tidak pernah salah. Kalau Tuhan kasih firman, mungkin keadaannya tidak seperti yang kita bayangkan. Mungkin keadaannya tidak seperti yang kita pikirkan. Tapi justru Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah keadaan yang tidak mungkin ini, kita akan melihat bagaimana firman Tuhan tidak mungkin gagal. Firman Tuhan tidak pernah sia-sia bagi kita. Percaya, katakan amin. Maka judul perenungan saya pada malam ini Bapak Ibu Saudara adalah menuai di tengah krisis. Haleluya. Kalau semua keadaan baik-baik saja, everything is okay. Lalu kita menerima panen itu hal biasa. Tapi justru di tengah keadaan yang kayaknya nggak mungkin, ini adalah tahun panen buat gereja kita. Katakan amin. Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara, kita melihat firman Tuhan di tengah situasi kelaparan, justru dalam Kejadian pasal 26, Ishak mengalami penuaian dan pemeliharaan dari Tuhan. Kita melihat Kejadian pasal 26 ayat pertama. Tolong dibuka ayat pertama, nggak ada di bahan. Kejadian 26 ayat yang pertama. Kita baca dulu bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Sama-sama kita baca. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Bapak Ibu Saudara, halo, shalom. Perhatikan, Ishak dalam keadaan pada waktu itu terjadi timbul kelaparan di negeri itu. Bapak Ibu Saudara, timbul sebuah bencana, timbul sebuah keadaan luar biasa dalam kehidupan Ishak. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan pada waktu itu bukan cuma negeri itu Bapak Ibu Saudara yang mengalami, tapi hampir semua negeri mengalami kelaparan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang susah itu bukan cuma Indonesia loh. Semua bangsa ya kan, bahkan negara-negara adidaya, negara-negara makmur mengalami goncangan. Semua mengalami goncangan. Bapak Ibu Saudara, tidak lain, ini memang adalah akhir zaman. Katakan amin. Tapi tidak penting apa yang kita alami. Yang terpenting adalah siapa yang menyertai kita. Dan bagaimana solusinya kita menghadapi hal ini. Katakan amin. Maka Bapak Ibu Saudara, yang pertama kalau kita mau belajar dari ayat yang kedua, poin pertama balik ke bahan, bagaimana yang terpenting buat semua kita untuk kita boleh mengalami harvest time, kita boleh mengalami penuaian di masa yang sulit ini. Yang pertama, seperti Ishak, kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan untuk mendapatkan petunjuk. Katakan amin. Kita lihat Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 2 dikatakan sama-sama. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya Ishak, serta berfirman, Ishak, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, yang sungguh luar biasa bahwa Ishak, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang pilihan Tuhan dalam keadaan yang sulit seperti itu, di mana dia harus menantikan petunjuk Tuhan apa yang sudah lakukan. Perhatikan, Tuhan menampakkan diri kepadanya. Ini penting. Kita harus mengalami encounter with God. Semua kita harus mengalami encounter with God. Kita harus mengalami Tuhan, katakan amin.
Justru saya percaya bahwa orang-orang Kristen yang kuat di akhir zaman ini adalah orang-orang Kristen yang mengalami Tuhan. Bukan dari kata orang, bukan dari kata pendeta, tapi Anda mengalami Tuhan. Ishak tidak mengalami Tuhan dari kata papanya Abraham, tapi dikatakan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak dan berfirman secara langsung kepada dia. Maka penting bagi kita memiliki cara hidup yang menanti-nantikan Tuhan. Next. Kita harus punya cara hidup menanti-nantikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di waktu-waktu seperti ini, tolong pastikan Anda punya sebuah hubungan yang dalam dengan Tuhan. Your relationship dengan Tuhan. Saya percaya di hari-hari seperti ini, sebenarnya ini adalah masa di mana kita harus mendefinisikan ulang kekristenan kita. Katakan amin. Sudah berapa lama Anda jadi orang Kristen? Bukankah kekristenan kita bukan diukur oleh berapa besar atribut-atribut rohani yang kita pakai, betul kan? Ya, Bapak Ibu Saudara, tidak diukur oleh status kita KTP kita Kristen, tetapi bicara kekristenan adalah sebuah hubungan atau relationship dengan Tuhan. Maka saya percaya bahwa orang-orang yang menang dan akan mengalami harvest time di masa sulit ini adalah orang Kristen yang punya relationship dengan Tuhan, yang punya hubungan dengan Tuhan. Saya percaya mau nggak mau di masa-masa seperti ini kita dipaksa untuk apa? Untuk berdoa, belajar berdoa. Berdoa itu bukan tugasnya para pendoa syafaat, tapi berdoa adalah kebutuhan kita. Saya mau memperluas makna doa lebih daripada permintaan, tapi doa ada sebuah connection, relationship with God. Untung Ishak punya relationship dengan Tuhan. Maka karena dia punya hubungan dengan Tuhan, maka dia mendapat sebuah pesan yang jelas. Kamu jangan pergi ke Mesir, kamu pergi ke Gerar, kata Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, siapa yang kau dengar di hari-hari ini? Itu penting, katakan amin. Maka betul saya mau katakan, jangan tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Yang kedua, jangan tinggalkan persekutuan dengan gereja Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang bisa ibadah langsung maupun ibadah online, fokus ibadahlah sungguh-sungguh. Buka hatimu, buka telingamu supaya engkau bisa mendengarkan apa yang menjadi petunjuk Tuhan buat langkah demi langkah kita setiap hari. Katakan amin. Yang kedua, sebuah petunjuk yang Tuhan berikan kepada Ishak adalah tinggal di negeri yang ditunjukkan Tuhan sebagai orang asing. Kita baca ayatnya. Tinggallah di negeri ini, ya, di Filistin sebagai orang asing. Ya, memang dia orang asing di situ. Maka aku, kata Tuhan, akan perhatikan, menyertai engkau dan memberkati engkau. Perhatikan, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Wow, artinya kemanapun Ishak pergi, tanah itu diberikan Tuhan kepada Ishak. Dan dikatakan, aku akan menepati sumpah, nah ini, yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Perhatikan luar biasa. Perhatikan luar biasa. Perhatikan kata-kata ini yang sangat luar biasa. Dan saya berdoa ini menjadi rema buat Bapak Ibu Saudara. Tinggallah di negeri ini, di Indonesia. Bapak Ibu Saudara, kita sekarang gak bisa pergi kabur kemana-mana. Betul, betul. Penerbangan semua ditutup kok. Jangan pikir di luar negeri lebih aman. Tidak. Apa yang saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, kalau di Indonesia Tuhan gak bisa tolong, di luar negeri juga Tuhan gak bisa tolong. Jadi gak usah cari pertolongan dari mana-mana. Cari pertolongan Tuhan aja udah. Asal engkau nurut setia sama firman, Anda pasti selamat. Dikatakan firman, tinggal di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku, ini janji Tuhan, menyertai engkau, memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Artinya Tuhan janji, Tuhan pelihara kita dan keturunan kita. Dan Tuhan akan menepati sumpah yang telah kuberikan kepada Abraham, ayahmu, ayah kandung daripada Ishak, ayah rohani, bapak rohani. Kita siapa? Abraham, Bapak Ibu Saudara. Coba lanjut. Dikatakan, jangan ikut, kenapa Ishak disuruh tinggal di Filistin sebagai orang asing? Tuhan bilang gini, jangan ikuti cara hidup, cara berpikir orang Filistin. Kalau kamu memang tinggal di Filistin, tapi kamu bukan orang Filistin, jangan ikuti pola pikir orang Filistin. Saya ingatkan Anda Roma 12 ayat 2 yang menuntun kita pada minggu yang lalu. Dikatakan, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara tinggal di Indonesia. Bapak Ibu Saudara tinggal di dunia ini. Tetapi Anda tidak boleh memakai pola pikir dunia. Anda tidak boleh memakai pola pikir kebanyakan. Tapi Anda harus memakai pola pikirnya Tuhan. Maka terimalah pikiran Kristus itu memimpin pikiran Bapak Ibu Saudara. Saya percaya bahwa orang-orang yang menang di hari-hari seperti ini adalah orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh pikiran Kristus.
Siapa dia? Orang yang bergaul dengan firman Tuhan. Lanjut, perhatikan. Tuhan fokuskan Ishak itu sama apa? Janji Tuhan. Tuhan bilang, aku menyertai engkau, memberkati engkau, memberikan seluruh negeri untukmu dan keturunanmu. Artinya Tuhan akan menempati sumpahnya atau perjanjiannya kepada siapa? Kita orang pilihannya. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, dengar baik. Artinya dengar baik. Anda pasti diberkati. Anda pasti disertai. Bukan karena tempat di mana engkau ada. Bukan karena lingkungan di mana engkau ada. Tapi karena siapa yang menyertai engkau. Dan siapa dirimu di dalam Tuhan. Engkau dan saya adalah ahli waris kerajaan Allah. Karena status Anda dan saya adalah orang yang diberkati, Bapak Ibu Saudara. Kemanapun kamu pergi pasti diberkati. Ishak mau dia ada di Filistin, dia tetap diberkati. Mau dia ada di Mesir, dia tetap diberkati. Dari ayat ini Tuhan mau kasih, membuka pikiran kita. Bahwa kita ini urusan diberkati itu enggak urusan Anda tuh ada di mana gitu loh. Urusan Anda diberkati, enggak urusannya Anda ada di perusahaan yang bonafit kah, perusahaan multinasional kah? No, itu tidak berpengaruh kepada kita. Yang membuat kita diberkati adalah janji Tuhan kepada kita. Amin. Amin. Dan yang pasti dikatakan Tuhan berkata Tuhan akan menepati sumpahnya atau perjanjiannya kepada kita. Dengar baik, masuk berikut. Apa yang dimaksud dengan perjanjian? Ada sebuah perjanjian. Perjanjian itu artinya kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak atas sesuatu hal. Kasih contoh Kejadian 17 ayat 4. Ini janjinya perjanjiannya Tuhan dengan Abraham. Perhatikan, ini dari pihak Tuhan. Dari pihak aku inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Dari pihak Tuhan. Tuhan janji. Kalau Tuhan janji pasti digenapi. Dia nggak mungkin ingkar janji. Katakan amin. Bahkan Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan itu diberikan bukan cuma sekedar janji, tapi pakai sumpah. Kenapa? Supaya kita nggak ragu-ragu. Lanjut. Lagi firman Tuhan, Kejadian 17:9. Firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu apa? Turun-temurun. Baru di situ perjanjian antara Tuhan dan Abraham itu sepakat terjadi, Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Dan perjanjian ini yang kita terima sampai hari ini. Kenapa? Karena Anda dan saya telah percaya dan menerima Kristus. Nanti ada ayatnya. Maka poin yang kita mau belajar, Anda mau mengalami harvest time, penuaian di masa-masa seperti ini. Bapak Ibu Saudara, justru di masa seperti ini Anda akan diberkati lebih daripada orang lain. Justru di masa seperti ini Tuhan akan membuktikan firman-Nya dan janjinya ada pada Anda. Maka jangan heran Bapak Ibu Saudara, engkau akan dibedakan daripada orang-orang sekelilingmu. Supaya orang melihat Tuhan yang menyertai kita, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Maka pesan Tuhan buat kita malam ini, bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan bilang sama Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir. Mesir waktu itu pusat peradaban manusia loh, metropolitan loh Bapak Ibu Saudara. Di Mesir pasti perdagangan lebih bagus, betul nggak? Di Mesir perputaran uang lebih bagus, betul nggak? Di Mesir ada sungai Nil, artinya di situ ada sungai yang nggak pernah kering, tempat itu tempat yang subur. Tapi Tuhan bilang sama Ishak, Ishak jangan pergi ke Mesir. Artinya apa? Kamu nggak boleh ngandelin manusia. Kamu nggak boleh ngandelin apapun kecuali apa? Aku, kata Tuhan. Maka hari-hari ini pesan Tuhan buat jemaat BFA. 2021 akan jadi tahun penuaian buat kita. Asal kita bersandar kepada Tuhan. Berikut, hidup dengan janji Tuhan. Amin. Hidup dengan apa? Hidup dengan janji Tuhan. Makanya firman itu harus engkau dengarkan, perhatikan, kerjakan baik-baik. Supaya firman itu terukir di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan mengajar kepada kita. Firman Tuhan mengajar kepada orang Israel. Kalau dengar firman sambil duduk, sambil berbaring. Betul Bapak Ibu, supaya apa? Supaya jangan lupa. Kita manusia ini suka lupa. Tahun 2021 ini. Ini pesan Tuhan di awal tahun. Kita hanya hidup karena janji Tuhan. Bukan karena janji manusia. Bukan bersandar kepada siapapun. Bapak Ibu Saudara, Ishak itu gak punya tempat bersandar, siapapun dia gak punya. Dia nggak punya tempat bersandar, siapapun tidak punya. Hanya Tuhan satu-satunya sandaran dia. Tapi Alkitab berkata dan menjelaskan kepada kita
bahwa tidak dikecewakan, tidak dipermalukan orang yang mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Justru Tuhan memberkati Ishak itu luar biasa. Sampai orang iri sama dia. Kenapa? Karena beda banget. Ada sebuah perbedaan yang sangat mencolok mata Bapak Ibu Saudara. Antara Ishak dan orang-orang Filistin yang ada di sekitarnya. Saya mau katakan hari-hari ini, Tuhan memang sedang membuat perbedaan. Tuhan akan mengerjakannya dalam diri Bapak Ibu Saudara. Asal engkau sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan. Dan hidup dengan janji Tuhan. Siapa yang mau hidup dengan janji Tuhan? Katakan amin. Nah Bapak Ibu Saudara lanjut. Ulangan 8:18 ini janji Tuhan kepada kita. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah yang memberikan kepadamu apa? Kekuatan untuk memperoleh dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tolong catat baik-baik ayat ini. Ulangan 8:18 ini biar menjadi rema buat jemaat BFA sepanjang tahun 2021. Tuhan akan memberikan kepada Anda kekuatan. Untuk apa? Memperoleh kekayaan. Tujuan Tuhan memberikan kekuatan supaya meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada Anda dan saya. Pak, Bu, saya katakan, semua berkat yang kita terima itu ada karena apa? Karena ada perjanjian Tuhan dengan kita. Apa yang Tuhan janjikan dan bagaimana kesepakatan kita dengan Tuhan. That's enough, cukup. Tidak perlu pintar, tidak perlu cerdas, tidak perlu S3 dulu, tidak perlu Tuhan tahu CV Anda. Janji adalah janji. Firman adalah firman. Firman itu gak mungkin gagal. Katakan amin. Tuhan teguhkan perjanjiannya kepada kita. Dengan apa? Dia akan berikan kepada Anda kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Lanjut. Galatia 3:29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, sama-sama baca. Amin. Siapa percaya dirinya milik Kristus? Amin. Maka Anda adalah keturunan Abraham. Dan Anda berhak apa? Jadi kalau Anda mengalami keadaan yang sulit, tolong ngomong sama situasi. Dengar ya, aku gak akan menyerah. Karena aku adalah keturunan Abraham. Aku berhak untuk menerima janji Allah. Anda yang pegawai, Anda hidup bukan karena gaji. Anda hidup karena janji Tuhan. Shalom. Anda yang punya usaha, waktu Anda buka toko, Anda bilang, aku percaya terima berkat. Kenapa? Aku terima janji Tuhan. Amin. Hiduplah di dalam janji Tuhan. Percaya penuh. Lanjut. Perhatikan, perjanjian yang lama antara Allah dan manusia telah gagal. Karena apa? Karena ketidakmampuan manusia untuk mentaati Tuhan. Saya kasih contoh. Kejadian 24 itu Bapak Ibu Saudara. Keluaran 24, enggak usah dibuka, Keluaran 24. Itu judul perikopnya adalah perjanjian antara Allah dan umat Israel di Gunung Sinai. Itu Keluaran 24. Mereka mengikatkan sumpah. Bahkan sumpah itu disahkan dalam ayat 7 dengan apa? Dimerdekakan dengan darah domba, Bapak Ibu Saudara. Itu Keluaran 24. Tetapi Keluaran 32, gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara, belum setahun. Keluaran 24 ke Keluaran 32. Orang Israel sudah apa? Bikin anak lembu emas. Dari situ kita lihat, kalau sebuah perjanjian dibangun antara Tuhan dan manusia, Tuhan gak pernah gagal kok. Dan Tuhan gak pernah mengingkari janjinya. Tapi manusia itu kemungkinannya sangat besar untuk gagal. Katakan amin. Nah, contoh lagi, Kejadian 1:28, Tuhan bilang kan, janji Tuhan kepada manusia, aku akan memberkati engkau menguasai binatang-binatang di laut, bla 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 bla. Betul Bapak Ibu Saudara? Tapi lihat, waktu manusia jatuh dalam dosa, perjanjian itu hancur. Perjanjian manusia dengan Tuhan itu gak pernah bisa. Dari pihak manusia, kenapa? Manusia gak pernah bisa untuk melakukan sepenuhnya kehendak Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, lanjut slide-nya. Ketidakmampuan ini mendatangkan apa? Dua hal, kutuk kebinasaan dan kutuk kehidupan. Kutuk kebinasaan apa? Upah dosa adalah maut. Yang kedua, kutuk kehidupan. Sakit, kutuk dalam kehidupan, kutuk kemelaratan, kemudian kemiskinan dan sakit penyakit. Itu kutuk kehidupan.
orang tuh Bapak Ibu Saudara, ketidakmampuan manusia melakukan hukum Taurat mendatangkan apa? Ya, kutuk ini. Maka jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Karena ketika engkau lepas dari Kristus, kau ada di dalam kutuk lagi. Bersandar saja pada anugerah. Percaya bahwa engkau diberkati karena Kristus. Sehat karena Kristus. Berkelimpahan karena Kristus. Semua berkat kita terima di dalam Kristus. Katakan amin. Lanjut. Tetapi di dalam Kristus, perhatikan, telah dibuat perjanjian yang baru antara Allah dan Kristus. Kristus itu sempurna, bahkan dia taat sampai mati. Jadi kalau Kristus yang berjanji buat kita, maka perjanjian itu sempurna, Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Maka setiap kali Anda memandang salib, Anda harus ingat bahwa janji Tuhan itu iya dan amin, kekal buat kita. Janji itu gak bisa dibatalkan oleh apapun, situasi apapun, oleh siapapun juga yang ada di muka bumi ini. Di dalam diri Anda ada sebuah ikat janji, covenant antara Allah dan manusia yang dimeteraikan dengan darah anak domba, darah anaknya sendiri, darah Yesus. Jadi janji Tuhan buat kita sifatnya pasti. Haleluya, lanjut. Maka di dalam Kristuslah semua janji Bapa digenapi dalam kehidupan kita. Perhatikan, camkan ini. Di luar Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ayatnya Ibrani 8:18. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, perhatikan, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Lanjut, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka yang dulu, yang gagal itu loh Bapak Ibu Saudara. Pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikianlah firman Tuhan. Ayat 8 tadi bilang akan ada sebuah perjanjian baru. Ini yang namanya perjanjian baru, bukan kitab perjanjian baru. Tapi perjanjian antara Allah dan manusia lewat siapa? Pribadi yang namanya Kristus. Katakan amin. Coba Ibrani 7:21. Baca sama-sama. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Perhatikan. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Perhatikan. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu. Yes. Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Jadi apalagi yang kita akan ragukan? Gak ada. Selama kita punya Yesus, kita punya semuanya. Yesus itulah jaminan Bapak Ibu Saudara untuk mengalami the year of harvest. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan amin. Saya berdoa semua jemaat Tuhan, hatimu terus melekat kepada Tuhan. Katakan amin. Nah, poin ketiga Bapak Ibu Saudara. Poin ketiga dari kehidupan Ishak kita belajar bagaimana dia menuai, mengalami harvest di tahun kelaparan. Yang ketiga, dia menabur. Ayat Kejadian 26:12. Baca sama-sama. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga perhatikan, ia mendapat hasil sebab ia diberkati Tuhan. Lanjut. Menabur di sini Bapak Ibu Saudara, artinya adalah bagaimana kita melakukan bagian kita untuk bekerja dan berusaha. Selebihnya dikerjakan oleh anugerah yang bekerja di dalam kita karena Kristus telah menabur kebaikannya buat kita. Dengan kata lain saya mau katakan, orang Kristen gak boleh malas. Bapak Ibu jemaat BFA, bekerjalah. Kerjakan bagianmu. Yang usaha, yang dagang, yang punya toko, yang bekerja di perusahaan, bekerjalah. Jangan malas. Haleluya. Jangan malas. Justru karena anugerah itu ada di dalam kita, kita gak boleh malas. Dalam versi BIMK dijelaskan begini, Ishak menabur bibit untuk bercocok tanam. Berarti Ishak itu bekerja loh Bapak Ibu. Selain itu dia apa? Dia pelihara ternaknya. Terus apalagi? Dia menggali sumur. Bagaimana Tuhan mau membuat apa yang dia tanam itu bertumbuh kalau dia gak pernah nabur? Bagaimana Tuhan mau memberikan air berbual-bual dari sumurnya kalau Ishak tidak pernah menggali sumur? Saya mau katakan menabur itu tetap ada yang kau kerjakan. Itu apa? Kerjakan bagianmu. Selebihnya anugerah itu yang menyelesaikannya buat kita. Karena Kristus
telah memberikan bagi kita. Katakan amin. Ngomong kiri kanan, gak boleh malas. Harus rajin. Beri yang terbaik buat Tuhan. Kolose 3:23, seperti untuk Tuhan. Miliki spirit of excellence. Orang yang punya spirit of excellence, kerja di mana aja pasti kepake. Percaya sama saya. Orang punya spirit of excellence, kerja apa aja pasti berhasil. Karena apa? Dia melakukannya dengan segenap hati. Dengar gereja Tuhan, jangan malas. Katakan amin. Yes. Nah, Pengkhotbah 11 ayat 6 mengingatkan kita malam ini. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau keduanya sama-sama baik. Jangan berhenti nabur. Kita bisa nabur buat pekerjaan Tuhan, buat pembangunan gedung gereja, nabur Bapak Ibu Saudara. Kita bisa nabur kebaikan, tabur Bapak Ibu Saudara. Jangan berhenti menabur. Katakan amin. Lanjut. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi yes. Jadi firman juga ingetin kita malam ini. Memang kita bersandar kepada anugerah. Ada bagian yang kita nggak usah tabur, kita nanti tuai di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi tetap ada bagian yang Ishak harus tabur. Ishak tidak berpangku tangan loh. Amin. Nah justru waktu Ishak nabur, dia diberkati berlimpah-limpah. Orang lihat, wow, kamu diberkatinya kok beda. Sumurmu digali berbuah-buah terus. Wow, luar biasa. Amin. Maka jangan jemu-jemu berbuat baik. Anak Tuhan gak boleh pelit. Anak Tuhan harus murah hati. Katakan amin. Nah, Amsal 10:22. Sebuah prinsip yang Bapak Ibu tidak boleh lupa. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Perhatikan saya. Berkat dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Halo. Shalom. Berkat dan kekayaan itu dua hal yang berbeda. Berkat akan menghasilkan kekayaan. Berkat menghasilkan promosi. Berkat menghasilkan perlindungan. Berkat menghasilkan apapun yang kau kerjakan berhasil. Berkat menghasilkan kesehatan. Tadi dalam ayat yang awal kita udah tahu. Tuhan katakan, aku akan memberkati engkau. Aku akan menyertai engkau. Tujuan hidup kita bukan cari kekayaan. Tujuan hidup kita adalah menjadi serupa seperti Kristus. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, berkat itu sudah otomatis ada di atas kepalamu sejak engkau dan saya menjadi milik Kristus. Maka ketika engkau tahu ada berkat di atas kepalamu, maka percayalah berkat itulah yang akan menghasilkan. Nah itu kekayaan. Tapi perhatikan, bukan itu tujuan kita. Maka Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, shalom. Jangan cinta harta, cinta Tuhan. Harus. Justru dalam hari-hari seperti ini, Anda harus semakin cinta Tuhan. Katakan amin. Maka ayat terakhir buat kita malam ini Yohanes 4:10. 4 ayat 38. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memati kasih usaha mereka. Ini apa? Ini grace. Grace datang sama siapa? Orang yang kerja. Bukan orang yang malas. Orang yang mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan kasih karunia, mengandalkan Tuhan sepenuh bersandar sama Tuhan. Kemurahan ini akan datang pada Anda. Bapak Ibu Saudara, berkat tidak datang dari langit begitu saja buat Ishak. Tuhan kirim segelondong uang buat Ishak, tidak. Tuhan tidak kirim sekarung gandum buat Ishak, tidak. Waktu Ishak bekerja, Tuhan memberkati apa yang dikerjakan Ishak. Bapak Ibu Saudara, itulah kunci akhirnya Ishak mengalami penuaian yang besar-besaran justru di mana? Di masa kelaparan. Jadi apa yang mau saya simpulkan dari perenungan kita pada malam hari ini? Nomor 1, Bapak Ibu Saudara, mengandalkan Tuhan. Amin. 2, miliki hubungan dengan Tuhan. Supaya Anda ngerti, Anda tuh harus ngapain gitu loh. Anda harus bisnis apa, Anda kapan melepas barang, kapan Anda mengambil barang, kapan Anda membuka sumur yang baru. Minta pimpinan Tuhan, minta tuntunan Tuhan. Katakan amin. Yang ketiga, betul-betul hanya berharap kepada janji Tuhan saja. Dan yang keempat, jangan berhenti menabur.
tetap antusias, tetap rajin bekerja. Saya tahu berkat itu senang sama orang yang rajin bekerja. Amin Bapak Ibu Saudara. Maka Alkitab bilang sama kita apa? Gak boleh malas, belajar dari semut. Semut itu rajin Bapak Ibu Saudara. Apalagi kita hidup di dalam anugerah. Wow, harusnya harus lebih rajin lagi. Kenapa? Karena ada berkat yang luar biasa menyertai kita. Berkat istimewa, berkat ekstra, apa itu? Grace buat kita. Yang menjamin bahwa apapun yang kita kerjakan pasti berhasil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara siap menerima harvest time, tahun penuaian, maka jadilah orang yang bersandar kepada Tuhan. Yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan saja. Maka kita angkat tangan, kita dua-dua katakan, selamat datang tahun penuaian. Di semua bidang kehidupan, aku terima dalam nama Yesus. Aku penuh hikmat Tuhan, aku mendengar tuntunan Tuhan, aku mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk aku lakukan. Aku bersandar kepada Tuhan dan aku mengandalkan janji Tuhan saja. Aku percaya tanganku akan terus menabur dan aku akan menuai besar-besaran 30, 60, 100 bahkan 1000 kali ganda. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan perjamuan kudus kita pada malam hari ini. Ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Sama-sama katakan, harapanku dalam Yesus, amin, tak akan pernah sia-sia. Katakan, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Yang percaya katakan amin. Sama-sama dari awal katakan, ku percaya tiada yang mustahil. Bila ada Yesus, ku percaya kasih-Mu yang sempurna di dalamku. Angkat suara harapanku, harapanku, amin, dalam Yesus tak akan pernah sia-sia. Dan imanku katakan tetap teguh karena Yesus menopang harapanku. Tidak akan pernah sia-sia. Katakan, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dengar jemaat Betania Fresh Anointing, Tuhan berkata kepada kita pada malam ini, Kejadian 26 ayat 3, tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu.
Janjinya ya dan amin bagi kita. Dia berjanji menyertai kita dan memberkati kita sepanjang tahun 2021. Sehingga kita pasti mengalami the year of harvest, tahun penuaian. Mari kita angkat tubuh Tuhan dengan tangan kanan kita. Inilah jaminan Tuhan bagi kita. Bahwa firman-Nya tidak mungkin gagal. Bagian kita hanya percaya, bersandar, percaya, mengandalkan Tuhan penuh. Apakah Bapak Ibu percaya kau angkat dengan tangan kananmu? Adalah tubuh Tuhan Yesus. Inilah jaminan bagi kita. Yang percaya ini tubuh Tuhan, ambil dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah darah perjanjian yang memeteraikan semua janji Allah kepada kita. Di dalam Kristus hanya ada ya dan amin bagi semua janji Tuhan buat kita. Lewat darahnya ini, firman Tuhan pasti digenapi. Kita pasti sehat, kuat, dan makmur. Apakah Bapak Ibu percaya? Kau angkat dengan tangan kanan mula darah Yesus. Ambil dan minum dengan iman. Terima kesembuhan mukjizatmu dalam nama Yesus. Haleluya. Mengucap syukur. Harapanku dalam Yesus, katakan, tak akan pernah sia-sia. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Lebih lagi angkat suara, sama-sama kita deklarasikan harapanku. Harapanku dalam Yesus, tak akan pernah sia-sia. We declare, come on, harapanku. Harapanku. Kami percaya di tahun kedua yang firman-Mu ya dan amin. Tidak mungkin gugur, tidak pernah gagal, amin. Dan imanku. Mari yang sepakat dengan Tuhan, yang sepakat dengan Tuhan, yang sepakat ini tahun penuaian. Sekali lagi kita berkata, harapanku dalam Yesus, tak akan pernah sia-sia. Katakan, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, dan imanku tetap teguh karena Yesus menopangku. Angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Kami percaya, kami pasti menerima janji Tuhan ini. Kami buang ketakutan, kami buang kekhawatiran. Di dalam nama Yesus, firman-Mu tidak mungkin gagal, tapi pasti digenapi. Angkat dua tangan Bapak Ibu Saudara, katakan, selamat datang tahun penuaian. Di seluruh aspek kehidupan, pasti aku terima. Di dalam nama Tuhan Yesus. Percaya, katakan amin. Terima kasih Bapak, dan sebagai tanda syukur kami malam hari ini, kami mau menyembah Engkau dengan harta kami. Kami mau memberikan yang terbaik dengan kasih kami, cinta kami kepadamu. Persembahan syukur kami,
persepuluhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Bersama-sama kita deklarasikan, maka menaburlah saya di gereja ini, dan dalam tahun ini juga katakan, saya pasti menuai 100 kali ganda, bahkan 1000 kali ganda, sebab saya orang yang diberkati Tuhan. Katakan, saya menjadi kaya, kian lama kian kaya, sehingga saya menjadi sangat kaya untuk kemuliaan Tuhan, perluas kerajaannya, dan mendukung pemerintahan ide kerajaan. Mari kasih Tuhan buka hatimu, kita akan terima berkat Tuhan sebelum pulang. Yang dicintai Tuhan, buka hatimu, terimalah berkat dan kasih karunia dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Percaya diberkati berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu yang akan membawa taburan, Bapak Ibu bisa masukkan ke dalam tempat yang disediakan, maupun yang akan memberikan secara imani, Bapak Ibu bisa men-scan barcode yang ada di depan. Kami menyampaikan ucapan selamat datang, selamat beribadah di gereja kita Betania Fresh Anointing. Senang sekali boleh berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ada salam dari Pak Agung. Beliau masih dalam proses pemulihan kesehatan, tapi puji Tuhan sudah sungguh amat baik, sudah sungguh amat sehat. Doakan bisa segera kembali bersama-sama dengan kita. Katakan amin. Ibadah minggu ini berjalan dengan lebih dahsyat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa ada 5 jam ibadah, 7 jam ibadah, 7, 9, 11 dan jam 5 sore khusus untuk ibadah umum di ruangan Balarea. Ibadah jam 1 siang untuk ibadah youth dan dewasa muda. Sementara ibadah di lantai 3 yaitu ibadah di jam 8 dan jam 10 di lantai 3. Ibadah di TKI, Taman Kopo Indah dan Istana Mekarwangi juga berjalan sesuai dengan jadwal yang ada. Puji Tuhan, semua jemaat Tuhan semangat, antusias. Anda pasti diberkati berlimpah-limpah. Anda antusias sebab Tuhan sendiri yang menjamin kita. Tuhan yang menjadi andalan kita. Katakan amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, demikian ibadah World Revival Center pada malam hari ini. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara semua. Semuanya sehat. Semua siap untuk memuji Tuhan? Mari bawa hati yang bersyukur, bawa pujian pengagungan kita bagi Tuhan kita yang besar. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Dia Tuhan yang besar. Mari bersama-sama angkat pujian ini. Kita berkata, Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya nikmat senantiasa. Bersama-sama kita berkata, na 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 na. Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Sambil lihat kiri kanan, kasih senyum depan belakang. Mari kita puji Dia, kita katakan, ya Tuhan yang sanggup. Tuhan sanggup, tak pernah gagal. Tiada yang mustahil bagi Dia. Di depannya sukacita melimpah, di kanannya. Sama-sama katakan, nikmat senantiasa. Semua berkata, na 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 na. aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Pujilah Tuhan yang telah menjadikan kita anak-anaknya. Mari yang bersuka cita di dalam Tuhan, ahli waris kerajaannya. Angkat dua-dua tangan sambil suka cita. Puji Dia, angkat suaramu. Katakan, na 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 na
Aku bahagia, aku bahagia. Na 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 na, na 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 na. Aku anak raja, ahli waris kerajaannya. Ahli waris kerajaan. Ahli waris kerajaannya. Dengan sukacita. Ahli waris kerajaannya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah kita. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.